Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotech. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin. Di kesempatan konten kita kali ini sambil menjawab ya beberapa komentar yang ada di sosmed saya itu terkait dengan mesin Neotech atau Mega Pro atau Tiger atau GL yang arusnya sudah menggunakan arus DC atau yang full dari aki. Ya, ini kita akan bahas tentang 3 penyebab kelistrikan pada arus DC itu tiba-tiba mati. Ya, karena beberapa kemarin ada yang tanya, Mas, motor saya ketika ongkean lagi top speed tiba-tiba listrik mati atau padam, itu kenapa? Terus ada lagi yang, Mas, kemarin waktu jalan santai tiba-tiba mesin mati, listrik mati. Terus yang ketiga ya, atau yang berikutnya itu, Mas, motor saya nggak pernah dipakai, tapi waktu dipakai waktu mau dinyalakan atau mau dipakai kok listriknya mati padahal aki full. Oke, di sini akan saya jelaskan ya satu persatu ya. Kenapa 3? Ya, karena ini yang sering dialami atau yang sering terjadi pada motor arus DC khususnya Neotech ya. Oke, yang pertama kita akan bahas yang sering terjadi. Yang sering terjadi dulu ya. Ini yang sering terjadi. Kenapa yang sering terjadi? Karena banyak ya diantara kalian pasti pernah yang namanya ongkean ya atau herekan, lagi top speed, lagi kenceng-kencengnya, lagi pokoknya lagi pede banget, dat, kok tiba-tiba mesin langsung berbet, langsung mati listriknya, terus mesin juga ikut mati ya. Itu kenapa? Karena faktor itu disebabkan oleh ini lur. Faktor itu disebabkan oleh kunci kontak. Ya, ini kunci kontak. Bentar, fokus dulu. Kameranya nggak mau fokus ya. Kunci kontak. Ini kunci kontak ya. Kunci kontak ini yang kemarin itu orinya ya. Ini orinya ya. Dari atas sana saya pindah ke bawah. Sebelah mana Mas yang error atau yang rusak atau yang perlu dibenahi, yaitu ada di solderan sini. Di sini terdapat 2 kabel positif sama negatif yang ada di belakang kunci kontak ini ya. Nah, ini kenapa saya tutupin karena biar aman aja lur, karena 2 kunci itu kalau digatuin udah lenyap motor kalian. Ya otomatis langsung on ya, bahaya. Jadinya saya tutupin pakai tutup botol ini. Penyebabnya itu adalah solderannya lur. Solderannya di sini itu sudah suloyo atau bahasa Indonesia apa ya, pokoknya suloyo ya, suloyo wayahe di solder ulang. Nah, bagaimana caranya? Itu yang pertama, yaitu kabel kalian harus dicabut dulu, solderannya itu dibersihin pakai solder ya, timahnya itu dibersihin pakai solder. Setelah itu pasang kembali, terus disolder kembali pakai timah. Itulah kok bisa Mas, kenapa? Karena gini lur, solderan itu biasanya tidak kuat atau tidak bisa menahan goncangan atau getaran dari mesin tersebut ya. Jadinya biasanya mengsle atau apa ya bahasanya ya, mengsle. Solderan yang paling tipis itu kan biasanya ada ya, solderan yang kenanya sedikit tok itu. Nah, itu bisa patah atau pedot ya, pedot. Nah, walaupun itu negatif, yang pedot tetap mati ya kalau itu dikontak. Itu oke, sampai sini paham ya. Jadi faktor utama ketika kalian ongkean kok tiba-tiba listrik mati, padam pada motor Neotech kalian yang harusnya sudah DC, itu terjadi error di kabel kontak. Kok bisa error? Karena getaran mesin. Oke, paham sampai sini ya. Yang kedua, penyebabnya bisa diakibatkan oleh kotor atau ketika kalian menyuci tidak sadar airnya itu masuk ke sini nih. Aduh,
bener. Nah ini lubang kunci kontak ini. Nah ini kalau udah masuk ke sini air itu sampai ke dalam akan terjadi namanya korosi atau karatan tuh. Oke, sampai sini paham ya? Tuh, itu adalah faktor pertama pada mesin kalian yang sudah menggunakan arus DC. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya gimana tadi? Mas, ketika saya jalan santai, boncengan atau sendiri itu tiba-tiba listriknya mati, Mas. Kenapa ya? Padahal aki tidak tekor. Nah, ini yang sering terjadi lur, apalagi yang bagi kalian yang sudah di bolong tengah ya, yang sudah di bolong tengah. Bentar, dari sini ya, katanya angle-nya enak dari sini. Ya, bagi kalian yang sudah bolong tengah seperti punya saya ini, biasanya aki itu ditaruh di bawah slebor ya, itu ya, kelihatan ya. Nah itu, nah ketika aki di bawah slebor sini itu akan terjadi namanya goncangan yang sangat, bahasanya ya, sangat keras sangat ekstrim ya, karena di sini itu terdapat bokong kalian. Bokong kalian di sini. Nah, bagian mana yang perlu dibenahi, yaitu ada di sini. Bentar, saya buka dulu joknya. Tadi udah dicopot ya bautnya ya. Ya, bagian mana yang perlu dibenahi, yaitu di bagian kabel minyak atau groundnya. Jadi gini dong, bentar. Aduh. Di bagian ground ini ya, kabel ground ini itu biasanya putus lur, yang di bagian sininya. Bentar, nah ini solderan atau bagian kabelnya ini putus biasanya itu. Nah ini asal kalian tahu ya, ini terjadi pada saya sendiri ya. Bisa dilihat sebelah kanan sama kiri itu beda tuh. Ya, karena yang sebelah kanan ini sengaja saya lebih kayak kencengin biar bakoh gitu lur. Nah itu ya, itu yang tadi, yang solusi yang kedua, penyebab yang kedua, solusinya itu udah saya jelasin, yaitu kabel groundnya atau negatifnya itu copot. Oke, kabel negatifnya copot gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, itu tadi, karena ketika kalian boncengan atau sendiri terus kejeglong apa ya, terkena lubang atau nabrak polisi tidur, itu pasti sini ditekan lur, gini det gitu ya, det gitu, jadinya bisa patah. Biasanya kena ini lur, di sini nih kena ininya. Ini sengaja saya karetin ya. Nah biasanya kena ini nih tuh, bisa dilihat semuanya ya. Ini adalah bekas kena aki. Sebentar, fokus dulu. Nah ini bekas aki ya, ini bekas aki kena sininya. Nah itu yang kedua. Oke ya, terus selanjutnya penyebab kelistrikan mati total, walaupun motor itu tidak bergerak atau sudah lama tidak dipakai, kok tiba-tiba bentar angel mentok. Tiba-tiba mati ya, tiba-tiba mati padahal motor itu terdiam di rumah dan nggak pernah dipakai. Sekali mau dipakai kok listriknya mati. Nah itu yang sering kalian langsung panik, waduh gimana ini solusinya. Aduh, nanti ke bengkel habisnya banyak. Nggak usah khawatir lur, bentar saya nyari alatnya saya. Nah ini ya, yaitu ada menggunakan alat ini. Terus apa yang perlu dicari? Bentar, iklan. Ya, apa yang perlu dicari dengan alat catut ini, yaitu ada di sini. Apa ini ya? Ya ini adalah sekring. Kalau di motor kalian yang belum bolong tengah seperti punya saya seperti ini, itu biasanya sekringnya dua ya, tabung ya. Nah
saran saya lebih baik kalian ganti dengan sekring yang model kotak seperti ini. Tahu ya kenapa? Karena sekring seperti ini tuh lebih awet. Dan pesan saya buat kalian yang mau mengganti sekring itu nggak usah terlalu besar, pakai yang warnanya merah. Karena kenapa? Yang warnanya merah itu adalah menggunakan kapasitas 10 ampere. Nah itu 10 ampere tuh ya, 10 ampere. Jadi kalau ampernya itu lebih kecil, jika terjadi konslet biarkan sekringnya yang putus, jangan sampai kabel kalian yang terbakar gitu. Tapi umpamanya sekringnya ini menggunakan yang ampernya besar 20 ampere umpamanya, itu biasanya kabelnya yang kalah gitu. Lebih baik mengganti ini lur daripada mengganti kabel. Karena ini murah, ini hanya berapa ini, 2000-3000 lah. Kalau kabel body kan 200.000 300.000 ya kan, lebih baik mengganti ini. Nah ini adalah faktor listrik padam. Nggak fokus lagi. Ini adalah faktor listrik padam ketika motor itu tidak dipakai gitu lur ya lur ya. Terus kok bisa ya, karena ini lur, apakah kalian melihat ada jamur? Karena ini jujur saja ini motor saya udah nganggur 2 hari ya. Sebentar, kameranya kok nggak mau fokus. Benar-benar ya lur, harus kayak gini kayaknya. Ya di sini itu nah sudah kelihatan semua ya. Jadi di sini itu tuh ada bekas jamur tuh. Tadi baru saya bersihkan ya, yang sebelah sini. Nah itu ya. Itu ada bekas jamur tuh ya, sebelah kanan ada bekas jamur, sebelah kiri nggak ada jamurnya. Angel mentau fokus saya. Ya itu ya. Nah seperti itu. Jadi penyebab listrik kalian padam walaupun mesin itu tidak pernah dinyalakan itu adalah jamur pada sekring atau sekringnya itu putus gitu ya. Sampai sini paham ya semuanya ya. Ya mungkin cuma itu aja yang dapat saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ya jika video ini bermanfaat. Jadi tadi itu ada 3 penyebab listrik motor kalian yang arusnya DC itu mati atau padam. Oke, yang pertama tadi ketika top speed itu tiba-tiba mati. Itu kenapa? Karena kabel kontaknya itu ya, kabel kontaknya yang solderannya itu copot atau kotor atau waktunya pembenahan gitu ya. Terus yang kedua itu ketika berboncengan atau jalan pelan, terus tiba-tiba ada polisi tidur atau ada lubang terus ditabrak, kok langsung padam listriknya. Nah itu karena diakibatkan oleh groundnya itu sendiri patah atau pedot. Oke, sampai sini paham ya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah ketika mesin mati, ketika motor nggak pernah dipakai, diam di rumah dan tiba-tiba mau dipakai itu listrik padam. Itu dikarenakan karena si keringnya itu ada jamurnya gitu ya. Jadinya nggak usah panik buat kalian, cukup cek 3 hal itu. Jika 3 hal itu tidak mengalami kerusakan, maka hubungi bengkel terdekat. Gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya, karena satu channel dari kalian adalah satu semangat untuk saya, dan subscribe itu 100% gratis. Ya gitu aja ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di konten saya berikutnya. Bye bye. See you.